Ketika gambarmu udah mulai biasa aja, mungkin kamu perlu upgrade ini. Ya aku tahu mungkin kamu punya kamera yang udah 10 bit, udah high ISO, udah capable, yang udah bisa 4K. Kamu punya lensa yang tajam dengan bukaan yang lebar, dengan bokeh yang creamy atau swirly. Kamu punya audio equipment yang gak crispy, yang mungkin canggih di zaman sekarang. Tapi mungkin kamu lupa satu hal, yaitu adalah upgrade lighting. Padahal menurutku lighting itu cukup fundamental. Ya banyak orang yang cukup menganggap sepele tentang lampu ya, karena sebenarnya di dalam dunia sinematografi ataupun videografi kita tuh bercerita melalui cahaya atau melalui gambar yang bercahaya. Lampu ataupun cahaya nggak cuma memberikan terang aja, tapi kita bisa menggunakan sebagai media untuk bercerita gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau scene yang agak gelap, dark, mungkin bisa seperti ini. Aku tahu mungkin banyak orang yang lebih tahan di audio yang mungkin lebih jernih daripada gambar yang burik, daripada gambar yang bagus tapi audionya cukup kurang ataupun audionya cukup jelek. Tapi kenapa enggak kok misalnya kita bisa membaguskan dua sektor ini, antara gambar juga audio? Kenapa enggak? Why not? Mungkin dari kalian yang mikir kayak mungkin belum ada budget untuk invest ke alat-alat seperti lampu seperti ini, mungkin kalian bisa menggunakan cahaya matahari, tapi ya kalian akan terbatas di waktu kayak golden hour yang adanya di jam 6 pagi dan juga jam 5 sore. Dan walaupun sebenarnya cahaya ilahi akan lebih bagus daripada cahaya artifisial kayak gini gitu. Ya ada plus minus lah. Lalu plus dari cahaya artifisial seperti ini adalah kita bisa mengatur scene yang kita mau. Misal scene malam jadi pagi, scene siang jadi malam. Kita bisa lebih fleksibel mengatur scene yang kita pengen daripada kita menggunakan natural light yang kita cuma terbatas di situ-situ aja karena kita mengandalkan cahaya matahari. Tahun ini juga, di zaman ini teknologi juga semakin maju, juga semakin murah. Kita juga bisa memiliki lampu yang notabene lebih bagus daripada tahun lalu dan lebih reliable, dan harganya juga cukup masuk akal untuk hobius juga profesional. Lampu yang pertama aku beli adalah lampu portable merek Cina, dan aku pun gak tahu itu merek apa. Dan lampu itu cuma bisa ngatur gelap terang dan juga bicolor, misalnya kuning ke biru, dan itu juga cukup redup. Tapi cukuplah ketika aku ada event run and gun shooting, aku selalu bawa lampu ini. Lalu aku juga menyisihkan uangku lagi untuk beli lampu GVM 80D RGB. Ini adalah lampu yang kotak dan lampu RGB aja gitu loh. Lampu kotak RGB gitu. Karena namanya 80D berarti ada 80 panel. Walaupun untuk key light, tapi menurutku juga ini masih kurang, walaupun sebenarnya ini sudah cukup portable untuk dunia profesional gitu. Ini sudah aku lagi pakai ini di atas. Kekurangan lampu ini adalah karena wattnya juga masih kecil, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalnya di ruangan yang agak besar, intensitas cahayanya masih kurang kuat. Lalu aku beli lagi Godox SL60, dan lampu ini adalah lampu paling worth it yang aku beli di tahun 2024 atau 2000 berapa ya? 2019 atau 2002. Lampu yang cukup lama yang aku punya gitu, dan ini cukup worth it dan sampai sekarang juga masih kepake gitu loh. Dan ini mungkin udah lebih 4 tahun lah ya, 4 atau 3 tahun juga masih cukup normal-normal aja gitu. Hingga sampai saat ini aku masih pakai lampu ini untuk key light karena CRI-nya lebih bagus daripada lampu-lampu yang mungkin di bawah harganya Godox gitu. Lalu di tahun 2025 ini aku beli lagi lampu, yaitu Inbex SL200 yang aku pakai di belakang ini buat menerangin cahaya seperti ini. Ya dengan harga yang cukup murah, kita dapat kualitas yang memang seadanya, tapi sesuai sama fungsinya gitu loh, sesuai sama yang kita butuhin gitu. Dan aku juga sering bawa lampu ini untuk di pekerjaan-pekerjaan di job-jobku yang mungkin butuh lampu yang agak terang. Mungkin aku bawa lampu ini karena enteng, karena dari plastik dan nggak berat-berat banget sih gitu. Mungkin aku juga mikir dulu kayak ngapain sih kita beli alat yang mungkin bisa kita sewa gitu, karena kita kan nggak per job ada terus kan, misalnya ada pekerjaan ada terus. Tapi menurutku kalau misalnya kamu udah dapat lebih dari 4 atau 5 job, mendingan beli gak sih daripada kamu sewa. Kalau kamu sewa, mungkin uang yang kamu sewa itu bisa buat kamu beli alat itu. Aku juga sering mengalami hal tersebut. Jadi kayak aku sewa alat yang mungkin notabene yang nggak sering aku pakai, cuman ketika ada job, wah aku harus sewa gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita sewa,
Ya gitu, harus rebutan dan cepet-cepetan karena kan alatnya terbatas, jadi orang juga butuh juga. Mungkin ketika kamu udah selesai job atau kamu udah selesai syutingan, kamu bisa menyisihkan uangmu untuk invest ke alat-alat di bidang videografi ataupun sinematografi kayak lampu, audio, lensa, atau mungkin kamera juga, atau juga tripod. Mungkin kamu bisa invest ke itu daripada kamu harus sewa. Menurutku, sewa itu adalah ketika kita ingin mencoba barangnya. Mungkin kalian bisa sewa di tempat rental tertentu, tapi kenapa nggak sekalian aja kalian beli alatnya? Toh alat-alat seperti ini sebenarnya punya investment yang jangka panjang gitu loh. Jadi gitu aja sih yang aku omongin. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapatku ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Bang, sewa aja bang. Tapi bang, sewa kan alatnya komplit. Itu juga kalian bisa kasih opini di kolom komentar di bawah. Apakah mending sewa atau beli atau apa gitu, atau pinjem. Ya mungkin segitu dulu. Kalian bisa share, bisa like, dan bisa komen, bisa subscribe, bisa follow. Ya mungkin segitu dulu. Thank you udah nonton. Bye bye.